Seorang anak bangsa bernama Agus Uriansa SPD dilahirkan di Teluk Bayur 14 Juli 1966. Kini ia menggeluti kewirausahaan yang cukup berhasil. Itu semua lantaran orang yang akrab disapa Agus Pancau ini dengan ulet dirinya menjalani proses identifikasi, pengembangan, dan membawa visinya ke dalam kehidupan yang tidak ada henti-hentinya, melakukan inovasi apa saja yang dapat berguna baik untuk dirinya maupun kepada orang banyak. Hingga akhirnya ia bisa menikmati hari-harinya seperti saat sekarang ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghabiskan masa kecilnya di Teluk Bayur ini secara tidak sengaja berjumpa dengan seorang jurnalis Derap Kalimantan TV di salah satu kafe. Lalu terjadilah obrolan ringan. Sepanjang perbincangan, anak dari pasangan almarhum Asri MD dan Haja Nurul Asma ini banyak menceritakan perjalanan hidupnya, mulai di masa kecil hingga ditakdirkan menjadi seorang guru pada saat itu. Karena orang yang menyelesaikan pendidikan SD dan SMP-nya di Teluk Bayur ini memang berlatar belakang seorang pendidik di sekolah, ya wajar sajalah dirinya banyak bercerita seputar kondisi pendidikan. Agus Uriansa sadar bagaimana para orang tua dulu mendidik anak-anaknya dengan tegas. Ia diajari bagaimana memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Begitu juga di sekolah, tidak sedikit menerima wejangan dari para guru untuk belajar kedisiplinan, memegang kejujuran, sehingga nilai-nilai rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan itulah yang terus diterapkan hingga bisa menjadi pengusaha yang terbilang sukses. Dibanding anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang, dalam memaknai bagaimana esensi bersekolah, Agus Uriansa SPD menilai sangat jauh berbeda. Agus menuturkan, tujuan bersekolah pada zaman dahulu, orang tua pada dasarnya menyekolahkan anaknya bertujuan agar dapat mempelajari ilmu yang belum diketahui dan membentuk sebuah karakter siswa agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berbeda pada zaman sekarang, lanjut Agus. Justru siswa hanya mementingkan nilai yang tercantum pada rapor. Hasil tugas dan ulangan itu dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Sehingga pada era sekarang ini, ia menilai setinggi apapun nilai dalam rapor tersebut belum tentu dijadikan sebagai cermin karakter setiap kepribadian siswa. Berbekal didikan orang tua dan gemblengan oleh para gurunya, menyebabkan melekatlah satu kebiasaan di dalam diri Agus Uriansa SPD yang gemar berbagi kepada sesama. Terlebih ia tidak bisa melihat orang di sekitarnya berada dalam kesulitan. Bukan hanya itu, orang yang sehari-harinya berpenampilan sederhana ini juga sangat peduli akan keinginan anak-anak muda di Kabupaten Berau, terutama dalam pengembangan bakat. Tidak jarang dirinya didaulat menjadi sponsor utama pada setiap event, baik di bidang olahraga maupun kesenian. Ya, siapa sangka kalau seorang Agus Uriansa SPD ternyata memang bisa digelari multitalenta lantaran memiliki hobi berolahraga, mahir memainkan alat musik apa saja. Begitupun dengan tarik suara karena kebiasaannya melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka tidak mengherankan sosok seorang Agus Uriansa SPD dirindukan banyak warga yang sudah merasakan kebaikannya dan diidolakan banyak anak-anak milenial. Di usianya yang sekarang genap 57 tahun, hati Agus Uriansa SPD seolah masih digerogoti rasa tidak puas untuk bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Bahkan bukan hanya itu, Agus Uriansa SPD salah satu putra terbaik Teluk Bayur. Dirinya juga berkeinginan memberikan kontribusi kepada bumi Bati Wakal lebih luas lagi yang sangat dicintainya itu. Terlebih sebagai mantan seorang pendidik, nalurinya terasa miris melihat masih adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat,
terutama yang berdiam di pelosok desa Kabupaten Berau. Nah sekarang Pak Agus kan berani masuk dalam lingkaran politik. Nah waktu Pak Agus yang muncul itu tiba-tiba tergerak hati untuk terlibat dalam politik ini, apa yang dirasakan? Jadi yang melandasi dan kami sampai tergerak hati kami, tadi kan di awal kami menyampaikan bahwa kami ini dari guru ya, dari pendidik. Kami melihat di sekeliling dan dalam perjalanan hidup kami dan pergerakan kami itu masih saja kita menemukan kesenjangan sosial ya, bahwa pendidikan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan pemerataannya. Nah inilah yang menggelitik di hati kami. Siapa lagi kalau bukan kami yang dalam artian memperjuangkan hak-hak yang ada pada anak didik yang memang selama ini belum tersampaikan secara 100%. Di sisi lain kami juga mempunyai hobi yang luar biasa, tentunya terkait dengan bidang olahraga. Nah, bidang olahraga ini tentunya kalau kita melihat semua yang kita lakukan itu pasti berujung kepada pembiayaan yang luar biasa. Nah, inilah yang dalam artian menggerakkan kita. Kenapa sih kalau kami tidak pada posisi ini akhirnya kami bisa lebih berbuat lagi untuk kepentingan orang lain? Ya, tak ada pilihan lain. Orang yang pernah mengabdikan hidupnya menjadi seorang guru di Pulau Besing ini harus masuk ke dalam lingkaran politik untuk mendapatkan akses memberikan pelayanan yang memang merupakan bidang yang dikuasainya, yakni pendidikan. Dinilai kemampuannya dengan syarat pengalaman, kini Agus Uriansa dipercaya menjadi Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Berau. Dan berangkat dari satu niat baik, Agus Uriansa SPD ikut tampil sebagai calon legislatif dengan nomor urut 1 daerah pemilihan meliputi Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Kecamatan Segah. Agus Uriansa SPD mengakui di setiap kesempatan secara psikologis ia melihat kehadiran Partai Perindo cukup mendapat tempat di hati masyarakat yang merupakan harapan baru menuju kesejahteraan Kabupaten Berau di 2024 mendatang. Drap Kalimantan TV, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Jamal melaporkan.